Ada yang penasaran juga nggak kira-kira seperti apa ya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kayak manusia, hewan, bahkan tumbuhan? Yuk, kita bahas bersama konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang menjadi materi biologi kelas 12. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di bawah ini. Jadi kakak ceritain dulu soal gambar tersebut secara singkat ya. Ada telur ayam yang dirami oleh induknya hingga menetas. Kemudian telur tersebut menjadi anak ayam dan terus bertambah besar hingga menjadi seekor ayam. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup. Makanya, massa, volume, serta tinggi si anak ayam bertambah. Inilah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Ciri utamanya yaitu pertumbuhan dapat dihitung secara kuantitatif atau diukur seperti halnya berat badan, dan bersifat permanen atau irreversibel. Makanya, nggak ada ceritanya semakin kamu dewasa malah semakin pendek hehe. Terus, perkembangan itu apa? Nah, kita balik lagi ke ayam tadi. Kalau ayamnya betina, saat dewasa bisa menghasilkan telur, dan kalau ayamnya jantan, bisa berkokok dengan suara yang lantang bukan? Hal seperti ini yang disebut sebagai perkembangan. Hal tersebut juga hanya bisa dilakukan oleh ayam dewasa karena fungsi organnya sudah berkembang dan berfungsi lebih maksimal. Artinya, perkembangan makhluk hidup merupakan proses menuju kematangan fungsi organ. Sama halnya seperti manusia. Perkembangan tubuh manusia bisa dirasakan mulai saat seseorang mengalami pubertas, akan ada banyak perubahan dan perkembangan pada fungsi organ. Contohnya menstruasi pada perempuan, dan tumbuh kumis atau jenggot pada laki-laki. Jadi jika pertumbuhan bisa diukur, perkembangan justru kebalikannya. Perkembangan makhluk hidup bersifat kualitatif, dan kita bisa tahu perkembangan makhluk hidup hanya bisa lewat pengamatan kematangan fungsi organ. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana nih? Sini kakak bantu untuk mempersingkat ya. Jadi pertumbuhan merupakan proses bertumbuhnya ukuran baik berupa volume, massa, dan tinggi. Makhluk hidup dapat dikatakan melakukan pertumbuhan jika terdapat perubahan fisik, perubahan tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversibel. Kemudian bersifat kuantitatif atau dapat dihitung, seperti contohnya pertambahan tinggi badan, pertambahan lebar batang pohon, dan lain-lain. Selanjutnya perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Makhluk hidup tumbuh dewasa pasti akan melakukan perkembangan dengan ciri terdapat perubahan fisik dan psikis yang reversibel, sehingga bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung. Contohnya menstruasi pada perempuan, metamorfosis pada kupu-kupu, perkembangan embrio, dan lain-lain. Hal lainnya yang perlu diingat, meskipun keduanya berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara beriringan. Aneh juga kalau misalnya salah satu yang terjadi duluan.